Hari jadi Kota Ruteng, kota klasik dalam sejuil catatan sejarah. Sejarah Kota Ruteng selama ini kurang mendapat perhatian dan seolah-olah terlantarkan. Tidak banyak yang menyadari bahwa sejarah Kota Ruteng paling unik di Nusa Tenggara Timur, bahkan di segenap Indonesia. Unik karena awal pendiriannya sinkron dengan awal administrasi kolonialisme. Di samping itu juga sangat erat hubungannya dengan usia perlawanan berderakat Manggarai melawan kolonialisme Belanda atau pendirian administratif kolonial Belanda di Kabupaten Manggarai. Mengenai keunikan dan proses perlawanan sehingga terbentuknya Kota Ruteng memungkinkan banyak yang masih tahu lewat penurunan tradisi sejarah lisan. Terlebih yang masih sangat segar beredar di dalam lingkungan keluarga yang pernah terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut. Tapi kepastian tahun suatu peristiwa bersejarah tidak terekam secara jelas. Hal ini karena tradisi lisan sejarah di Manggarai memang hanya mementingkan unsur ceritanya dan tidak mempunyai kebiasaan budaya dengan perhitungan kalender modern. Ketidakacuan tentang penanggalan atau tahun sangat jelas tercermin dalam kesimpang siuran mencantumkan angka tahun dalam naskah peserta-peserta dalam sayembara Motangrua. Sayembara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 1973 di masa Bupati Fransales Lega. Namun secara keseluruhan gaung sayembara ini sangat berhasil menggairahkan kembali kesadaran harga diri Kemanggaraian. Kesadaran sejarah, baik yang bernama sejarah nasional ataupun sejarah daerah. Dewasa ini menuntut kita membetulkan ketakacuhan konsepsional dan penahunan tersebut. Alasannya karena tidak adanya kesadaran sejarah akan ada berakibat hilangnya orientasi tentang identitas, harga diri dalam pembangunan daerah. Sedangkan hilangnya kesadaran sejarah tentang Kota Ruteng dapat berarti atau berakibat pada hilangnya kecintaan dan rasa memiliki kota hunian. Dan ternyata dibentuknya dengan mengorbankan jiwa para pahlawan rakyat Manggarai beberapa tahun silam yang memang tidak mau diperintah oleh bangsa lain di negerinya sendiri. Yang pertama, Todo Pongkor sebagai pusat pemerintahan sejarah terbentuknya Kota Ruteng yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Manggarai tidak bisa dipisahkan dari sejarah Todo Pongkor sebagai pusat pemerintahan penguasa Manggarai. Bagaimanapun menjadi fakta historis yang tidak terbantahkan bahwa seluruh wilayah Manggarai yang saat ini telah mekar menjadi 3 kabupaten. Kabupaten Manggarai, ibu kotanya Ruteng, Kabupaten Manggarai Barat, ibu kotanya di Labuan Bajo, pemekaran tahun 2003, dan Kabupaten Manggarai Timur, ibu kotanya di Borong, pemekaran tahun 2007. Ketiga kabupaten ini pada zaman dulu pernah dikendalikan dari Todo Pongkor yang saat ini hanya berstatus sebagai desa di wilayah Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Todo Pongkor adalah pusat pemerintahan pada masa pemerintahan yang dipegang oleh Kreng Adak Todo Pongkor yang berkuasa di Manggarai saat itu. Kolhas, bekas kontrolir Manggarai sebelum Menes tahun 1926 sampai 1927, mempersiapkan pengakuan Belanda pada Selbstbestur Manggarai yang menyebutkan hubungan Todo Pongkor sebagai adik kakak, walaupun tidak sampai tuntas menjelaskan istilah tersebut melalui penelusuran bukti silsilah. Juga dijelaskan bahwa adik Todo Pongkor sebagai Twi and Head Van Forsten, Raja-Raja Dewi Tunggal. Todo sebagai unsur magis, sedikit lemah lembut, sedangkan bersahabat dengan menjaga jarak dengan duniawi. Sedangkan Pongkor sebagai unsur badan wadak dengan sifat keras, tegar, kurang tahan diri. Orang Manggarai menaruh rasa hormat kepada Kreng Todo, tetapi dalam hal pemerintah merasa takut kepada Kreng Pongkor. Kombinasi unsur roh spiritual Raja Todo dan elemen kuasa dunia fisik Pongkor baik Kolas merupakan suatu paduan Dewi Tunggal, sehingga realistis untuk melanggengkan roda pelaksanaan kekuasaan di Manggarai. Todo Pongkor adalah pusat pemerintahan penguasa Manggarai
sebelum adanya putusan politik kolonial Belanda tentang pemindahan pusat pemerintahan dari Todopongkor ke Puniruteng sebagai pusat pemerintahan, terutama dalam hubungan dengan pembangunan berbagai fasilitas umum lainnya, diperlakukan wilayah yang cukup luas dan letaknya harus strategis. Kondisi geografis Todopongkor yang terletak di bagian selatan wilayah Manggarai dipandang kurang strategis untuk tetap dipertahankan sebagai pusat pemerintahan. Ini mengingat wilayah Todopongkor saat itu mulai dari Veri Pateng bagian barat, Tanah dan Batu Jaji bagian timur, lalu Laut Flores bagian utara dan Laut Sabu bagian selatan. Di samping itu, kondisi topografi yang sempit dan berbukit, yaitu luas wilayah Todopongkor adalah 2.198 hektar dengan dataran rendah seluas 1.900 hektar, sementara tanah dengan kemiringan 300 luas 650 hektar dan tanah dengan kemiringan lebih dari 300 seluas 1.398 hektar. Kondisi ini dipandang tidak memungkinkan untuk perluasan kota oleh Belanda di masa-masa mendatang. Kondisi politik dan keamanan Todopongkor pada saat itu dengan terjadinya Rampas Papang dan Rampas Kuvu 1909, pemerintahan kolonial Belanda merasa takut dan tidak aman untuk tetap berada di Todopongkor. Ketakutan kolonial Belanda karena serangan bisa terjadi setiap saat dengan menggunakan taktik gerilyanya, sehingga Belanda akan kewalahan untuk menghadapinya. Rasa takut dan tidak aman ini membuat pemerintah Belanda untuk membatalkan pembangunan lanjutan, pembangunan perumahan korps diplomatik, sipil dan militer di Todo, dan selanjutnya mengajukan usulan pemindahan pusat pemerintahan. Belanda yang merasa tidak aman merundingkan rencana pemindahan ini dengan adak Todopongkor, Kreng Adak Talu Amenambur, dan Kreng Banggur Laki Tekek Laki Mangger dari Todopongkor ke tempat lain yang lebih aman seperti Melwatar Lembor, Cancar Rahong, Mano Lembeleda Selatan atau Puniruteng. Kemudian perpindahan pusat pemerintahan ke Ruteng di dalam pelaksanaan penelitian tempat pendirian pusat pemerintahan. Belanda bersama Kreng Tamu terpilih Lingko Puni dan Lingko Bilas, dua wilayah kebun adat milik Gelarang Pau Kedauluan Ruteng. Di dalam rencana Belanda, ketepatan pemindahan resmi administratif sipil militer, Belanda dari Todopongkor ke Ruteng harus sudah mampu pada tanggal 31 Juli 1909, yaitu bertepatan dengan Hari Raya Kerajaan Belanda. Pembangunan rumah-rumah dan perkantoran dilakukan mengejar tanggal legitimatif Belanda tersebut. Kemudian, pembangunan perkantoran Belanda di Lingko Puni dan Rumah Selsbestur Todopongkor di sebelah timur. Kemudian, Gelarang Pau di Lingko Bilas mulai berjalan pesat dan pembangunan berbagai fasilitas ini dibantu oleh Kreng Tamur Adak Todo. Pusat pemukiman perwakilan adat Todopongkor di Ruteng itu kelak dikenal dengan nama Tulung. Selain karena putusan politik, Ruteng mempunyai keunggulan strategis daripada daerah lainnya yang juga diunggulkan seperti Melwatar Lembor, Cancar Rahong, dan Mano Lembeleda Selatan. Keunggulan strategis Ruteng dapat terlihat dari luas wilayah, kondisi topografinya, serta ketersediaan sumber mata air yang sangat ujian untuk pembangunan sebuah pusat pemerintahan yang baru dan pengembangan kota selanjutnya. Ruteng terletak pada ketinggian 501 sampai 1.200 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 6.054 hektar. Keunggulan strategis inilah yang merupakan faktor pendukung penetapan Ruteng sebagai pusat pemerintahan menggantikan Todopongkor sebagai pusat pemerintahan sebelumnya. Lalu hari jadi kota Ruteng dari kilasan sejarah yang terungkap. Hakikat pendirian kota Ruteng tidak terlepas dari perlawanan rakyat Manggarai sejak Rampas Papang Maret 1909 hingga Rampas Kuvu Agustus 1909, Rampas Betik, Rampas Poka, Rampas Pacar. Rangkaian kesibukan pembangunan kantor pemerintahan sipil dan militer Belanda di atas Lingko Puni Pau Ruteng
Pusat pemerintahan kooperatif Todo Pongkor yang terdiri dari generasi adak-adak Todo Pongkor, Kreng Tamu Todo, Kreng Bagung Pongkor di Tulung berlangsung sepanjang bulan Juli 1909, mengejar sasaran tanggal pemindahan definitif oleh Belanda dari Todo ke lingkup Puni, Pauruteng. Asas pendirian pusat Puni dan Tulung yang menyalahi pertemuan Borong 1907 menyebabkan Kraeng Guru Ame Numpung atau Motang Rua membayang-bayangi dengan mobilisasi pasukan dari wilayah Nau Gelarang Adak Nau belum libatkan dengan rampas Papang, Lelak Ndoso Rahong Ruteng Dehes dan pembenahan pengalian benteng Kubu Rahong. Pembangunan kota ternyata menimbulkan pertumpahan darah antara Belanda dengan penduduk. Sejak 2 Agustus 1909, tanggal 1 Agustus 1909 adalah tanggal pertama resminya pemindahan administrasi, korps, diplomatik, sipil, dan militer Belanda yang berada di atas lingkup Puni yang melahirkan peristiwa bersejarah selanjutnya. Sehingga tanggal 1 Agustus 1909 adalah merupakan hari jadi kota Ruteng. Secara de facto, pemindahan pusat pemerintahan dari Todo Pongkor ke Puni Ruteng pelaksananya sesuai dengan hasil perundingan di Todo antara pemerintah kolonial Belanda dengan adak Todo Pongkor yang wakili oleh Kreng Adak Talu Ame Nambor dan Kreng Banggur Laki Tekek Laki Mangger, yaitu tanggal 31 Juli 1909. Namun, pelaksanaan pembangunan pusat kota administratif ibu kota baru di Puni Ruteng setelah kegiatan roda pemerintahan di Puni Ruteng berjalan kecuali kantor darurat dan tangsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemerintahan di Puni Ruteng baru berjalan sejak tanggal 1 Agustus 1909. Berdasarkan atas dasar itu, maka disarankan agar 1 Agustus 1909 ditetapkan sebagai hari jadi kota Ruteng.